Nah, Allah berkata-kata dosa kita diampuni. Tetapi kenapa pertanyaannya hari ini, kenapa dia harus mati? Jawabannya adalah engkau dan aku berharga dan bernilai. Dia hanya mati untuk dirimu dan diriku, menebus dosa dunia ini. Padahal Allah berkuasa, hanya 1-2 kata dosa manusia bisa diampuni. Allah berkuasa, Allah bisa mengucapkan pengampunan terjadi. Allah berkuasa, Allah bisa menghapus dosa dengan cara apa saja. Tetapi dia rela kehilangan nyawanya untuk engkau yang hitam kulit keriting rambut, engkau yang ada di Papua yang disebut orang Papua, engkau orang Jawa pun juga disebut orang Papua, engkau orang Manado, engkau orang dari suku mana saja yang disebut orang Papua. Simon dari Kirene itu mewakili orang kulit hitam rambut keriting. Dalam karya keselamatan ada orang yang disebut Simon dari Kirene yang dipaksakan oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus sampai di Golgota. Ampuni kami, layakan kami oleh darahmu, oleh darahmu kami dilayakkan, oleh darahmu kami dibasuh, oleh darahmu kami dibenarkan, oleh darahmu semua kutuk digantikan jadi berkat, oleh darahmu kegagalan digantikan dengan keberhasilan, oleh darahmu kami ditebus, dipulihkan, disembuhkan, oleh darahmu kami sembuh dari sakit penyakit, oleh darahmu kami sembuh, oleh darahmu kami sehat, oleh darahmu kami pulih. Darahmu berharga dan mahal. Terima kasih, terima kasih. Layakan kami. Di salibmu kami mendapat penebusan, di salibmu kami disucikan, di salibmu kami diampuni, di salibmu kami diperbaharui, di salibmu kami dibenarkan, di salibmu kami dilayakan, di salibmu kami disempurnakan, di salibmu kami dibasuh, di salibmu kami dimuliakan. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita berikan tepukan tangan yang meriah. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Saya merenungkan hampir 1 minggu sebelum Jumat Agung, pasca besok, nanti hari Minggu, kemenangan, Passover atau kemenangan, hari Minggu nanti. Hari ini Jumat Agung, kematian. Atau dibilang Jumat Suci. Kita buka Matius pasalnya yang ke-27. Ya. Matius 27 ayat 32. Sampai 44, terus lanjut 45 sampai dengan 56. Banyak ayat ya pagi ini. Tidak apa-apa, kita baca dulu. Matius 27, Yesus disalibkan. Pertanyaan yang saya merenungkan begini, kenapa Yesus mati ya? Padahal Allah berkuasa, berkata-kata saja dosa kita diampuni. Dia sangat mengasihi engkau dan aku. Amin. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan sangat mengasihi engkau dan aku. Ya. Dirimu itu, nilai keberhargaan dirimu dan diriku itu pengorbanan Yesus. Nilainya yang harus kita mati, Yesus harus mati buat kita. Yang harus kita rela jadi miskin, tapi dia jadi miskin agar kita jadi kaya. Alkitab yang ngomong.
Jadi nilai keberhargaan dirimu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu itu nilainya pengorbanan Kristus di salib. Jadi orang yang ikut Yesus, orang yang percaya Yesus, tidak ada kata gagal. Semua kegagalan Yesus sudah tembus di Kalvari, di kayu salib. Semua kutuk, semua Yesus sudah menanggungnya. Semua gagal, semua Yesus tanggung. Semua sakit penyakit Yesus sudah tanggung. Makanya saya bilang, nilai dirimu, nilai masa depanmu, keberhargaannya itu pengorbanan Kristus di Kalvari. Ya, Mazmur Matius 27 ayat 30, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapa Simon dari Kirene? Saya pelajari, ini laki-laki kulit hitam dari Afrika Utara, dari Nigeria, dari Libya, sebuah kota yang namanya Libya. Jadi waktu penyaliban Yesus, ada orang kulit hitam yang mewakili orang Papua hari itu. Hebat sekali Tuhan ya. Dia siapa? Dia orang Yahudi diaspora yang hari itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, untuk merayakan persembahan anak domba, untuk merayakan nanti mereka ada di situ untuk merayakan Paskah anak domba, penyembelihan anak domba untuk pengampunan dosa-dosa orang Israel. Dia orang Yahudi diaspora yang datang hari itu di sana. Ketika Yesus digiring oleh tentara Romawi, Simon dari Kirene ada di situ, dipaksakan pikul salib. Lalu dengan rela, laki-laki kulit hitam, rambut keriting ini, dia rela pikul salib. Upahnya ada? Ada. Upahnya diperhitungkan dia di surga. Amin. Saya tertarik sekali tadi subuh saya bangun. Saya Simon dari Kirene ini siapa? Saya belajar, laki-laki kulit hitam dia. Dibilang begini, Simon dari Kirene. Simon dari Kirene adalah seorang yang disebut dalam Injil sebagai orang yang dipaksa oleh tentara Romawi untuk mengangkat salib Yesus menuju Golgota. Saat itu Yesus sudah lemah karena penderitaan. Bayangkan tidak makan, dia dikurung di rumah imam besar Kayafas. Saya waktu itu turun ke dalam penjara bawah tanah di bawah rumah imam besar Kayafas itu. Yesus dibuang lubang kecil, dipaksakan seperti anjing yang dibuang di bawah. Ada tangga, tapi itu tidak ditulis dalam Alkitab. Waktu kami ada di Israel, lalu kami dibawa ke penjara bawah tanah. Ini Yesus sudah disiksa, dicambuk, luka-luka, berdarah-darah. Nah waktu saya pulang dari Israel dengan ibu, hari itu saya tunjukkan videonya. Saya videokan ruang penjara bawah tanah, gelap, tidak ada lampu. Yesus sudah berdarah-darah, darahnya ini sudah habis. Orang kalau sudah luka dimasukkan dalam penjara satu malam, meriang kan tidak? Yesus dalam keadaan itu. Dipaksakan dibuang dari lubang kecil. Seperti binatang dia dibuang. Pada penjara bawah tanah ini ada tangga. Pagi subuh jam 3 dia ditarik dengan tali seperti binatang, ditarik keluar lagi. Ibu Neti waktu di sana masuk ke penjara bawah tanah. Itu dinding-dinding itu darah Yesus masih segar. Ibu Neti lihat ya. Waktu itu batu yang kerikil yang saya ambil itu darah Yesus, tetisan-tetisan darahnya masih segar. Pendeta Wami almarhum itu dia bawa itu batu-batu yang ada darah Yesus, dia isi dalam air, kasih orang minum sembuh. Karena itu darah Yesus, darah segar. Bayangkan sudah 2000 tahun lalu saya datang ke Israel. Saya lihat di dinding-dinding ini, Yesus mungkin berjalan pegang-pegang dinding, tangannya kan sudah luka, sudah dicambuk, darah dia sandar, ini kan sudah robek semua bahu ini. Lalu darahnya tertempel di dinding penjara bawah tanah itu. Jam 3 subuh, Yesus ditarik keluar seperti binatang. Ada tangga, suruh naik, kami turun dari tangga itu, keluar juga dari tangga itu. Rumah imam besar Kayafas. Sudah pemimpin agama Yahudi atau Sanhedrin yang mengambil keputusan Yesus harus dibunuh. Yesus harus dibunuh. Yesus ini mau mati buat dirimu dan diri. Amin.
Jam 3 subuh itu sudah dipikul salib. Sudah mulai siang ketemulah di gerbang utama itu Simon dari Kirene. Coba lihat, saya lanjutkan. Ia disebutkan secara khusus dalam Markus 15:21, Matius 27:32 tadi. Ayah dari Alexander dan Rufus, yang mungkin dikenal oleh jemaat awal. Kirene adalah kota di Afrika Utara, di Libya, yang menunjukkan bahwa Simon kemungkinan seorang Yahudi dari diaspora yang sedang berada di Yerusalem untuk Paskah. Dia orang Libya, Afrika Utara. Berarti orang keriting kulit hitam. Allah tidak pernah melupakan engkau dan aku di Papua. Amin. Saudara-saudara saya yang dari Toraja, dari Jawa, dari Manado, dari Sulawesi, dari mana saja, Allah tidak pernah. Dan pujian tadi bagus sekali. Ku tak akan lupa kasih-Nya. Amin. Ya. Hari ini dunia berkata engkau dengan kata-kata atau dengan perkataan apa saja, tapi nilai itu berharga dirimu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Kita punya masa depan. Amin. Ya. Saya merenungkan satu minggu ini, kenapa dia harus mati? Agar kita tidak mati sia-sia. Kalau Yesus hari itu tidak datang lalu menderita, kalau tidak mati, hari ini neraka menganga untuk menunggu kita. Kalau hari itu karya salib itu tidak terjadi, kalau hari itu Golgota tidak merancangkan Yesus harus digantung, kalau hari itu Allah tidak merancangkan Paskah, Pesak, Passover tidak terjadi, hari ini masa depan kita kelam, masa depan kita suram, masa depan kita tidak ada. Yesus mati di kayu salib memberikan pengharapan baru bahwa kita punya masa depan. Amin. Kita lihat ayat tadi, lanjut ya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Waktu saya dengan ibu berdiri di pondok kecil, itu hanya 50 meter saja ke Golgota. Kami lihat itu benar tengkorak. Matanya kelihatan, hidungnya, kepala tengkorak. Saya waktu perhatikan baik-baik, lalu saya bilang sama ibu, benar ya, kalau dibilang Golgota itu artinya bukit tengkorak. Benar, persis. Kami berdiri dari pondok yang kami berdiri di Tom Garden, kubur Yesus, taman itu. Lalu kami berdiri, lihat Golgota di seperti ruangan yang saya mau pakai kantor itu, di situ. Lalu itu kepala tengkorak, lihat. Wih, benar ya. Yang Alkitab ngomong semua itu nyata adanya. Jadi Alkitab tidak pernah bohong. Amin. Setuju? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku perhatikan baik-baik, benar ya. Ini matanya kelihatan, hidungnya, ini kepala tengkoraknya kelihatan. Nanti pasti semua pergi ke sana. Kalau tidak pergi tidak apa-apa, nanti kita lihat di sorga. Amin. Iya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampuran penuh. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya dalam tempo 3 hari. Ini mereka mengolok-olok Yesus ini. Kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata sama-sama, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan.
ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Lanjut, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun yang diselipkan bersama-sama dengan dia mencela demikian juga. Kenapa dia harus mati? Karena Yesaya pasal 53 itu hampir 2.500 sampai 3.000 tahun Yesaya pernah menubuatkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Ini semua terjadi hanya untuk menggenapi apa yang Roh Kudus bicara kepada nabi-nabinya. Hanya itu saja. Hari itu kalau Yesus hari itu mau membuktikan kuasanya, hari itu dari salib langsung bisa naik ke surga. Tetapi sejarah keselamatan hari ini tidak diceritakan. Hari itu dari salib Yesus bisa langsung hilang, naik ke surga. Bisa. Yesus yang mati bangkit, waktu dia bangkit saja, kubur di situ terbelah dua, orang-orang suci bangkit. Nanti pas kebangkitan baru nanti ibu akan khotbah. Itu waktu Yesus bangkit, itu tanah di situ bergetar. Para penjaga Romawi yang menjaganya, mereka ketakutan. Lalu mereka lari pontang-panting ke kota, pergi kasih tahu pemimpin agama Yahudi, benar dia bangkit. Lalu mereka diberi uang, kamu tutup mulut, jangan pernah cerita tentang kebangkitan Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi, orang Israel tahu bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Dusta mahkamah agama, perikopnya itu dusta mahkamah agama. Nanti dari pasal ini maju ke depan sedikit ada. Sampai hari ini fakta kebangkitan Yesus diputar balik. Kalau hari itu seandainya Yesus langsung naik ke surga, fakta ini juga diputar balikan. Ini yang bangkit, benar-benar bangkit saja diputar balikan. Kenapa dia harus mati? Hanya untuk menggenapi pesan Tuhan 3.000 tahun yang lalu. Yesaya 53 menubuatkan bahwa dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah membuka mulut waktu dia disiksa, waktu dia dibantai. Hanya untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53 saja. Bahwa pesan yang Allah sampaikan ribuan tahun, 2.500 sampai 3.000 tahun kemudian tergenapi, Yesus digantung di kayu salib. Kematiannya di antara penyamun, para penyamun. Kita lihat Yesaya 53 ayat 1. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kematian Yesus di kayu salib hanya untuk menggenapi ini. Nubuatan ini ke kematiannya, penyalibannya itu 3.000 tahun. Allah kita hebat ya. Amen. Apa yang dia katakan itu benar terjadi. Amen. Lanjut. Kita baca sampai selesai ya. Multimedia bantu Bapak ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Ini keadaan Yesus waktu disiksa. Saya waktu baca buku di toko Immanuel, toko buku Immanuel di Jogja, keadaan Yesus. Yang kita nonton di film itu masih wajahnya masih kelihatan wajah Yesus. Tapi aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Ini hidung, ini tulang tengkorak ini hancur semua. Ini hancur. Saya lihat gambar asli. Buku itu sampai hari ini saya cari tidak dapat. Saya pertama sekali Tuhan bicara di toko buku Immanuel, waktu saya baca, saya lihat gambarnya Yesus, mukanya ini tidak jelas. Ini tulang ini hancur. Dia dicambuk ini di tulang ini, matanya ini keluar semua. Tulang ini hancur. Ini rusak, tidak dikenali. Hidung pun tidak kelihatan. Saya lihat gambar aslinya. Makanya Alkitab Yesaya menubuatkan benar. Tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak tampan. Waktu Yesus menderita tidak ada orang yang mengingini dia. Ini keadaan yang sesungguhnya.
Yang saya tulis, saya lihat gambar aslinya. Yesus waktu disiksa, ini wajah aslinya dirusak, hilang. Tengkorak ini hancur, tengkorak kepalanya ini hancur. Ini hancur semua, ini hidung ini patah, tulang hidung ini hancur. Bayangkan penderitaan yang dia alami sampai seperti itu. Sehingga kita pun menginginkannya juga tidak. Lanjut ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 3000 tahun lalu sebelum Yesus menderita, Yesaya sudah menubuatkan. Lama. Tapi apa yang Allah bicara pasti terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan belum dijawab Tuhan. Nantikan saja. Pasti Tuhan jawab. Amin. 3000 tahun saja Tuhan bisa jawab. Ini Yesaya 53 pengirapannya di Matius loh. Saya tadi cari-cari dari bahasa aslinya berapa tahunnya? Rupanya 3000 tahun. Baru proses itu terjadi dan Yesus harus mati di kayu salib. Biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Lanjut. Ini bicara tentang Yesus. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, sengsaraan kita yang dipikulnya. Artinya dosa kita, penyakit kita, sakit, semua pelanggaran, kelemahan-kelemahan dia yang tanggung. Kalau bukan Yesus siapa? Iya toh? Nubuatan Yesaya ini kalau bukan Yesus siapa yang dibicarakan? Tidak ada orang lain, hanya Yesus. Amin. Amin. Semua setuju Yesus? Amin. Amin. Iya. Yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal dia hanya menggantikan kita. Ayat 6. Oh ya, ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Berarti Yesus tahu. Oleh kematiannya kita diselamatkan. Ganjaran yang harus ditimpakan kepada kita ditimpakan kepadanya. Yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti Yesus yang dibicarakan oleh Yesaya. Amin. Amin. Ya dalam 1 Petrus kan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ayat yang sama diulang oleh 1 Petrus. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ketika kejatuhan Taman Eden, Yesus datang karena Taman Eden gagal, hancur, rusak. Dirusakkan oleh siapa? Setan. Makanya Yesus datang. Kematiannya hanya itu saja, mau memulihkan keadaan Taman Eden yang hilang di Taman Eden. Yesus harus kembalikan kuasa, otoritas. Tadi Taman Eden bilang begini, berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara. Itu otoritas yang Allah berikan. Pergi meletakkan tangan atas orang sakit semua. Otoritas itu Tuhan kembalikan melalui kematian. Amin. Ya. Yesus mati hanya mau mengembalikan manusia pada porsinya, pada posisinya, pada derajatnya. Dalam Mazmur 8 dibilang begini, manusia diciptakan itu hampir sama dengan Allah. Benar, sama dengan Allah. Waktu di Taman Eden itu pakaian penuh kemuliaan. Waktu Allah datang di Taman Eden, langkahnya saja Adam dengar. Adam dia berlari ketemu Tuhan, lalu bicara dengan Tuhan. Allah tanya Adam, kau semakan? Adam dia bilang, bro, belum. Mereka bersahabat di Taman Eden, bercakap-cakap. Kenapa? Penuh kemuliaan. Makanya Mazmur 8 bilang, waktu ada Kito meninggal, saya ada khotbah tentang ayat itu. Allah menciptakan manusia itu hampir sama dengan Allah. Karena apa? Kita serupa dan segambar dengan Dia.
Yang ketika Taman Eden hancur, kemuliaan itu. Yesus mati, dia membuktikan, Allah atau surga membuktikan penggenapan nubuatannya. Itu yang pertama, alasan kenapa Yesus harus mati. Jangan sampai Yesus sudah menubuatkan, terus Yesus tidak datang. Akhirnya agama lain bilang begini, mana Tuhanmu yang bilang mau menebus dosamu? Iya kan? Makanya Yesus harus datang. Kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Waktu Yesus dianiaya, diludahi, dia buka mulut? Tidak. Tentang dirinya yang diceritakan kisahnya. Dia tidak membuka mulut sedikit. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Waktu disalib saya kan pikir tentang Yesus nanti dikubur. Yusuf dari Arimatia, orang kaya itu, dia datang lapor Pilatus, izinkan saya ambil mayat Yesus untuk menguburkan dia. Akhirnya Pilatus keluarkan sebuah surat. Tentang nasibnya orang pikirkan tidak. Tapi ada orang-orang tertentu, Simon dari Kirene, yang diizinkan Tuhan lewat hari itu di situ. Laki-laki kulit hitam rambut keriting. Hari ini dengan orang Papua, Allah juga memperhitungkan kita. Yang setuju katakan namanya. Ya. Terus Yusuf dari Kirene itu melambangkan saudara-saudara kita, kaum yang lain. Yusuf dari Arimatia, dia seorang kaya yang datang minta izin ke Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus di kayu salib. Itu mewakili teman-teman kita dari suku lain. Allah ini adil sekalian. Ada orang kulit hitam rambut keriting, ada Yusuf Arimatia orang kaya yang mewakili saudara-saudara kita yang ras yang lain. Ini dalam karya keselamatan ya. Tuhan hebat ya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan hebat sekali. Dia tidak pernah melupakan kau yang hitam, dia tidak juga melupakan kau yang putih. Dia juga tidak melupakan kau yang abu-abu. Belang-belang juga tidak ada di sini. Amin. Yesus hebat ya? Hebat sekali. Saya menemukan satu minggu ayat ini. 3.000 tahun kalau Yesus datang mati di kayu salib. Allah kita itu hebat. Kalau ada yang pergumulannya 10 tahun, 12 tahun belum dijawab, tidak apa-apa, nantikan saja. Tuhan pasti. Alkitab bilang begini, nantikan Tuhan dengan diam dan nantikan dalam rancangannya. Nantikan, nanti Tuhan akan kerjakan apa yang kau doakan, apa yang kau minta. Siapa memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, orang-orang jahat. Ada penyamun dua toh, kiri kanan toh. Kuburnya dia disalib, matinya saja di antara penyamun dan penjahat. Berarti ya saya berbicara tentang siapa? Ya, Yesus. Setuju semua? Amin. Ini nubuatan 3.000 tahun. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Matinya juga dia ada di tengah dua penyamun yang penjahat kelas kakap. Bukan penjahat curi ayam saja, ini penjahat kelas kakap. Hukum Yahudi, dirajami atau dilempari batu, yang kedua digantung di kayu pala. Itu hukum Yahudi. Perempuan yang kedapatan zina, waktu mereka datang lapor Yesus, perempuan ini berbuat zina, kami dapat dia. Yesus sambil tulis-tulis di tanah, lalu Yesus bilang sama pemimpin agama Yahudi begini, kalau di antara kamu tidak ada yang pernah berbuat dosa, dia lebih duluan ambil batu dan melemparinya. Para pemimpin yang menghakimi perempuan yang berdosa itu, mereka pergi satu-satu tinggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus sambil tulis-tulis jari di tanah, lalu mengangkat muka,
Yesus tanya sama wanita itu, di manakah orang yang menghakimi engkau? Dan mereka sudah pergi. Mereka merasa. Yesus bilang, kalau di antara kamu tidak ada satupun yang pernah berdosa, dia lebih duluan mengambil batu melempari wanita itu. Tidak ada yang berani, karena mereka merasa bahwa kami pun juga pernah berdosa. Yesus bilang sama perempuan yang pergi, ulanglah, jangan melakukan hal yang sama. Dosa diampuni. Hebat sekali Yesus, kan? Dan hukum Yahudi kan dia harus dilempari batu, dirajami sampai mati. Semua orang harus berkata amin, artinya setuju bahwa ini orang berdosa, dia harus dihukum mati. Kalau hukum itu hari ini berlaku, kita tidak dengki. Karena hukum Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum. Semua orang berdosa harus dibunuh. Tapi Yesus datang memberikan kita anugerah. Amin. Di dalam Yesus ada pengampunan dan anugerah. Tapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai ganjaran, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia juga berdoa untuk pemberontak-pemberontak yang menyalibkan dia, yang membunuh dia. Berarti semua setuju ini bicara tentang Yesus. Bersorak-sorailah hai si mandul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat. Lanjut. Sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Lanjut ayat 13. Habis ya? Habis. Oh iya. Terima kasih. Jadi kematiannya di kayu salib yang pertama menggenapkan nubuatan 3000 tahun. Yesaya pasal 7 ayat 14, coba buka media. Pemenelas bantu saya baca. Yesaya 7:14 tentang kelahiran Yesus, nubuat tentang kelahiran Yesus. Oh, tidak datang. Yesaya 7 ayat 14. Sama-sama kita baca. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pesan tentang Yesus ini, Yesaya ini peka sekali dipenuhi Roh Kudus, lalu menyampaikan tentang penebusan Yesus yang akan datang sebagai juru selamat. Dari nubuatan ini ke kelahiran Yesus itu sudah terjadi. Pesannya sudah digenapi. Terus Yesaya 53 kepada kematian dan proses penyaliban itu sudah terjadi. Tinggal kita menantikan Yesus akan datang kembali. Amin. Jadi kematiannya di kayu salib itu yang kedua. Kenapa? Kapan penebusan seluruh umat? Roma pasal 3 ayat 23 bilang apa? Tetapi semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Penebusan terjadi hanya untuk itu saja. Karena apa? Taman Eden waktu dihancurkan. Kalau kita berkata begini, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kesalahan. Roma pasal 5 bilang begini, karena kesalahan satu orang dunia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam. Kenapa dibilang Adam bukan Hawa? Yang penting gua siapa?
Perempuan-perempuan kamu jujur sudah. Siapa petik buah? Hawa. Dan kenapa tidak bilang Alkitab tidak bilang mulai karena satu orang dunia jatuh ke dalam dosa yaitu Hawa. Tapi Alkitab bilang Adam. Kenapa? Tanggung jawab imam, tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab pemimpin. Taman Eden rusak, Taman Eden hancur karena pemimpinnya. Dia tidak jadi gembala yang baik buat istri. Karena waktu Taman Eden diciptakan, dijadikan, Hawa belum ada. Tuhan waktu titip pesan Taman Eden kepada Adam, Hawa belum ada. Ini kau boleh makan, ini tidak boleh. Ini pohon pengetahuan baik dan Hawa belum ada. Jadi kalau baca Alkitab baik-baik, Hawa belum ada. Setelah semua sudah terjadi, pesan Tuhan kepada Adam, baru Hawa diciptakan. Adam tidak mengajar kepada mama Hawa. Pesan Tuhan kepada istrinya. Bapak kalau tidak ajar kebenaran buat mama itu bahaya. Setuju? Taman Eden hancur karena itu. Makanya Alkitab tidak bilang Hawa, tapi bilang oleh karena satu orang dunia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam. Oleh karena satu orang juga dunia diselamatkan, yaitu Kristus. Makanya Kristus, Yesus dibilang Adam kedua. Alkitab yang menulis. Karena itu pengorbanan Yesus terjadi karena Roma 3:23. Tak semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan. Apa yang hilang? Urapan, kemuliaan, kuasa. Yang tadinya Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah, hari itu Adam diusir keluar dari Taman Eden. Dijaga apa? Pedang berapi. Pintu Taman Eden itu dijaga pedang berapi. Apa? Kerut, betul. Kerut seperti pedang berapi yang menjaga pintu masuk ke Taman Eden. Jangan sampai Adam masuk ambil buah pohon kehidupan, lalu dia makan, dia dikembalikan ke kehidupan. Waktu kejatuhannya diusir keluar dari Taman Eden, kerut yang menjaga pintu masuk Taman Eden, tidak boleh dia masuk. Lalu kita bilang, dengan peluhmu, dengan keringatmu, engkau bersusah payah. Ular dikutuk, dengan perutmu engkau akan berjalan, berjalan dengan perutmu. Di atas debu jadi makanan. Perempuan dikutuk waktu engkau hamil, susah payahmu waktu engkau mau melahirkan. Itu kutuk yang diucapkan Allah ketika Taman Eden hancur. Kematiannya itu untuk meyakinkan kepada dunia bahwa juru selamat itu pasti datang. Terjadi 3000 tahun kemudian Yesus harus mati di kayu salib. Yesaya 53. Yang kedua, Roma pasal 3:23. Tuhan hanya datang untuk menyelamatkan dan menebus, bukan hanya kita, tapi menebus seluruh dunia, seluruh bumi. Agama manapun, Yesus datang juga menebus mereka. Jangan bilang Yesus datang hanya ke orang Kristen, tidak. Makanya Gus Dur dia bilang begini, Yesus, Natal itu bukan hanya untuk orang Kristen. Kami yang Muslim dan agama lain pun patut merayakan Natal. Itu orang Islam yang tahu kebenaran. Yang Gus Dur selalu bilang, Natal itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang dan semua agama. Ya, karena Yesus mati untuk menyelamatkan seluruh bumi. Yang ketiga, kenapa dia harus mati? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Kita lihat Yohanes 3:16. Sama-sama 3, 2, 1. Begitu besar kasih Allah akan dunia, Saya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa.
Yesus bilang sama semua orang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan, dia kebenaran, dia juga hidup. Yohanes pasal 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iya toh? Koma, Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia memberikan hidup yang pertama. Hidup berbahasa asli bahasa Yunani dibilang zoe, artinya hidup yang berkualitas, berkemenangan. Hidup yang di dalam Yesus itu hidup yang diberkati Tuhan. Semua kutuk ditanggalkan, semua kutuk dijauhkan. Karena apa? Yesus menyelesaikan. Terakhir dia bilang begini, sudah selesai. Kenapa? Mengenai dosa, dia sudah selesai. Sekarang yang jadi peperangan itu diri kita. Yesus semua sudah selesaikan di kayu salib. Kalau kita sadar kalau kita melakukan kesalahan, cepat datang sama Tuhan. Suatu ketika satu ibu, saya sudah mendoakannya, dia kanker payudara. Lalu suatu ketika saya datang berdoa dan mendoakan dia, Tuhan tunjukkan tentang Yesus dan murid-muridnya tentang perjamuan, malam perjamuan sebelum Yesus besok akan ditangkap. Lalu saya bilang, tadi waktu saya berdoa ibu, saya lihat tentang Yesus dan murid-muridnya tentang perjamuan. Jadi mulai besok beli hostia dan anggur, saya berdoa ibu angkat perjamuan. Sudah tahu setiap hari dia angkat perjamuan, kanker payudara sembuh. Amin. Jadi tubuh dan darah Yesus mudah kita angkat. Dan selalu saya bilang bukan lambang lagi, tapi imani dia bahwa ini benar-benar tubuh, ini benar-benar darah Yesus. Anak SD yang karena dia bodoh dan tidak tahu baca lalu dikeluarkan dari sekolahnya, itu di kota Jayapura. Anak itu tinggal di Padang Bulan. Waktu SD kelas 4 orang tuanya bilang begini, anak ini dikeluarkan dari sekolah karena dia bodoh. Saya bilang, pernah dengar cerita tentang siapa? Thomas Alva Edison. Dia itu bodoh, idiot, bodoh penenang begitu. Sejarah Alva Edison itu kalau baca kisahnya itu sedih. Mamanya nama siapa? Matthew Elizabeth. Matius Elizabeth namanya. Matthew itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia Matius. Mamanya seorang pendoa. Jadi waktu Thomas Alva Edison dia bawa surat, sepenggal surat dari sekolah. Surat itu menjelaskan bahwa anak ibu ini sangat bodoh. Kami mengajari dia, tapi dia tidak pernah mengerti. Dan hari ini di Dewan Guru rapat, dengan terpaksa kami harus keluarkan anaknya ibu. Karena anak ibu tidak diterima di sekolah ini, dan mulai hari ini dia tidak akan bisa belajar di sekolah ini. Tidak tahu, kalau Thomas Alva Edison bawa surat itu tunjukkan ke mamanya waktu baca sambil cucurkan air mata. Thomas bertanya kepada mamanya begini, mama isi surat itu apa? Mamanya bilang begini, ini perkataan iman seorang pendoa, seorang mama. Mamanya bilang begini, nah karena engkau terlalu hebat dan pintar, hari ini sekolah keluarkan engkau. Anaknya tidak pernah homeschool. Kemarin COVID kan sekolah semua dari rumah daring, toh. Homeschool itu pernah di zaman Thomas Alva Edison pernah terjadi. Mamanya mengajari dia seorang diri di rumah. Saya tahu hari ini nama Thomas Alva Edison, kalau di antara para ilmuwan dan penemu membaca siapa dia? Penemu lampu. Anak yang pernah dikeluarkan oleh sekolahnya, mamanya seorang pendoa, mengubah anak itu dengan kuasa dari Tuhan. Anak itu jadi orang hebat. Saya tahu berapa kali dia gagal waktu tes. 9.000 sekian kali, 10.000 dia jadi. Tes lampunya, dia menciptakan lampu. Dia gagal, coba lagi. Terus mencoba sampai dia berhasil. Anak-anak, mama jangan hari itu terus sarapan.
kalau menghadapi anakmu seperti itu. Waktu anak di kota Jayapura, waktu orang tuanya kasih tahu, saya bilang, beli hosnya dan anggur. Saya akan berdoa. Tiap hari dia akan berdoa. Dan tahu lulus SD kota Jayapura dan tertinggi. Yesus mati kan untuk semua kutuk kebodohan itu, toh? Amin. Iya. Kadang kan orang bilang begini, perjamuan itu setiap tahun nanti Paskah, Jumat Agung baru kita perjamuan. Tidak. Kalau kita bilang dalam 1 Korintus, setiap kali kamu meminumnya, setiap kali kamu memakannya, artinya begini, kapan saja, di mana saja, waktu engkau sakit, waktu engkau lemah, engkau boleh mengangkat tubuh dan darah Yesus. Amen. Saya kutip ayat itu, setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan kematianku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan pengorbanan. Bukankah Yesus mati untuk kutuk kebodohan itu? Bukankah Yesus mati untuk meniadakan semua hal yang lemah? Amin. Amin. Jadi dia mati di kayu salib. Alasan yang ketiga, karena dia mengasihi isi dunia. Amin. Kalau dia mengasihi isi dunia ini, dia mengasihi saudara dan saya. Kalau dia mengasihi saudara dan saya, keturunan kita pun melalui kematian Kristus, kita semua dihitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan oleh karyanya di kayu salib. Paulus punya pengalaman pribadi ketika dia mengalami Yesus. Kemarin waktu saya khotbah di LPAD, Pak Robert Mayaud dengan Pak Diki Hampagawat, mantan Bupati Mamberano, mereka yang mendanai KKR kemarin di LPAD. Lalu saya katakan bahwa Paulus waktu Yesus ada di bumi, dia belum berjumpa. Dia masih jadi murid ahli Taurat waktu Yesus ada di bumi. Tapi waktu Yesus terangkat ke surga, dia datang dalam roh kemuliaan ketemu Paulus. Dalam perjalanan pergi menganiaya jemaat, menghancurkan jemaat Tuhan. Lalu di Damsik sinar kemuliaan itu datang. Paulus rebah jatuh. Waktu berita Natal, berita tentang Immanuel, malaikat datang kepada Maria dalam rumah kan, kalau kita nonton film kan cahaya kemuliaan. Lalu malaikat mulai bicara, salam bagimu Maria. Lalu dia bilang, engkau akan mengandung dari roh, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan beri dia nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu pesannya. Nah, waktu situasi yang Maria alami, situasi yang sama, sinar kemuliaan datang kepada Paulus. Lalu dalam cahaya kemuliaanmu, Yesus bicara, Saulus, Saulus. Terus selanjutnya apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, Yesus waktu itu ada di bumi? Tidak. Tidak. Yang Paulus aniaya siapa? Jemaat Tuhan, persekutuan doa, komunitas-komunitas Kristen pengikut Yesus. Makanya saya senang kalau kita lagi ibadah berada yang datang lempar-lempar batu. Yesus kasih kata dia tangan nanti. Saulus yang keras. Lu Herodes saja, Alkitab tulis hari itu malaikat tampar, hari itu tubuhnya keluar ulang. Ada waktu KKR 2010, waktu di akhir saya berdiri dan kalau ada yang mau coba-coba silakan. Herodes saja hari itu ditampar malaikat, hari itu tubuhnya keluar ulang. Saya senang dalam pelayanan kalau ada yang coba-coba. Mau tantang, pasti mati. Tidak bertobat mati. Yes. Karena Injil yang kita beritakan bukan Injil dari nenek moyang kita, Injil Yesus Kristus. Amen. Injil itu bicara tentang Yesus lahir, sampai Yesus terangkat ke surga, sampai Yesus datang. Itu isi Injil. Jangan cerita dongeng nenek moyang kita, jangan. Cerita Injil murni. Engkau pasti dibela oleh Tuhan.
Dan saya senang dalam pelayanan kalau ada yang berontak, ada yang melawan, dia pasti ketemu Tuhan. Orang itu cepat sekali ditangkap Tuhan. Jadi beritakan Injil. Orang mau dengar atau tidak, beritakan Injil. Yesus datang ketemu Paulus. Lalu Paulus dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Kata-katanya bagus sekali. Siapakah engkau Tuhan? Dia tahu Tuhan. Tapi hari itu dia menganiaya jemaat. Sejak itulah dia bertobat. Hari ini pertanyaannya, kita lihat Yesus langsung? Tidak toh? Tapi kita percaya Yesus karena firman. Kita lebih hebat daripada murid-murid. Amin. Iman kita lebih hebat. Karena murid-murid waktu itu lihat 5 roti 2 ikan digandakan. Murid-murid waktu itu lihat Lazarus dibangkitkan. Tapi kita lebih hebat lagi. Kita percaya karena ada surat cintanya. Yesus iman kita. Kita percaya firman-Nya, kita alami kuasa. Kita percaya firman-Nya, kita alami mujizat. Kita percaya kuasanya, kita mengalami pertolongan. Kita percaya firman-Nya, kita mengalami pembelaan. Kita percaya firman-Nya, kita mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang lebih hebat. Harus aku mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, berubah langsung. Dia berbalik. Saya kemarin waktu doakan hamba gawak, saya bilang begini, rantai-rantai besi dari tanganmu terlepas semua. Tadi saya lihat, Tuhan kembalikan kau ke pemerintahan. Tapi satu hal, muliakan Tuhan. Injil masuk di Kobakma tanggal 1 Mei, dia bilang nanti adik saya undang datang khotbah di LPAD, saya membiayai semua. Kalau ya tanggal 1 Mei itu juga Injil masuk di Danau Sentani di Pulau Ajau di Bulende. Kami diundang semua, tapi kalau di sini dirayakan, saya akan datang khotbah. Yes. Orang di LP hari ini lebih haus akan Tuhan. Habis khotbah saya bilang dengan cepat siapa mau didoakan? Itu mereka lari sambil nangis-nangis. Waktunya penuh ya hari-hari. Mereka di LP hampir 1000 lebih. Kalau digabung dengan Muslim. Kita saja hampir 900-an. Kita bikin KKR mau kumpul-kumpul orang, mereka lebih gampang, langsung keluar ibadah. Kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu mereka tangkap pesan Tuhan. Itu mereka mendoakan. Mereka lari. Tidak perlu dipaksa. Mereka butuh Tuhan. Amin. Saya waktu bilang begitu, suatu ketika Silas dan Paulus menyembah Tuhan di penjara. Lalu Alkitab tulis begini, Tuhan turun dari surga, sendi-sendi penjara itu terlepas. Ruang tahanan itu terbuka, pintu terbuka. Kepala penjara ambil pedang mau menghunus dirinya membunuh. Tapi Paulus bilang, bro, itu antara lari, ada ya. Langsung kepala penjara datang ke mintaan, dia bilang, apa yang harus saya perbuat? Dia bilang, terima Yesus dan bertobat. Hari itu kepala penjara dan seisi rumahnya dibaptis. Kalimat yang muncul ini, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Itu kepala penjara. Karena apa? Dia lihat Tuhan hadir di penjara. Saya kemarin bilang begini, percaya tidak Tuhan hadir di sini? Oh percaya, amin. Oh teriak kuat-kuat sekali. Hari ini mereka haus. Yesus bilang begini, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku tidak punya tumpangan, rumah untuk aku singgah, kamu tidak beri aku numpang di rumahmu. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku, melawat aku. Tapi orang-orang di sini mereka bilang, kapan kami lihat Yesus tidak punya pakaian, telanjang, lapar, haus di penjara. Tapi Yesus bilang begini, di situ ada seorang yang paling hina. Dia bilang, kalau kamu lakukan ke saudaraku yang paling hina ini, kamu juga lakukan terhadap aku. Pelayanan rumah sakit itu pelayanan yang mulia. Yesus perhitungkan upahnya di surga. Pelayanan penjara itu pelayanan yang mulia. Makanya Yesus bilang, waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku.
adalah. Amin. Amin. Itu di mana? Dalam Injil berapa? Injil Matius berapa? Matius 25 ayat 43 atau 45 itu. Penghakiman terakhir perikopnya. Coba lihat. Kita lihat ayat yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan. Matius pasal 25 ayat 31 kan? Perikopnya yang penghakiman terakhir. Ayat 31 mulai, betul? Betul? Penghakiman terakhir. Matius 25 ayat 31. Ya. Penghakiman terakhir, betul? Betul. Iya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini yang kita nanti. Waktu Yesus datang, gerejanya akan menjemput. Amin. Dia akan menjemput saleh-salehnya. Amin. Dia akan datang dalam takhta kemuliaan. Ayat 32. Mungkin dia bantu saya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang-orang yang taat kepada firman dihitung dalam kategori domba. Orang-orang pemberontak yang tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah bergereja, dihitung dalam kategori kambing. Kambing bukan hanya agama ini, jadi mereka disebut kambing. Bukan. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Lanjut. Ia akan menempatkan Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kami yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dia tidak punya rumah, seorang asing. Kita tidak beri rumah untuk dia tinggal. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Maka orang-orang benar itu merasa dirinya benar, padahal bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lanjut. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Sampai 45 ya, terakhir. Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Pelayanan penjara penting. Seorang raja dan ibu lakukan pelayanan di Polres Doyo terus, jangan berhenti, karena itu ada upah dan mahkota. Mahkota untuk orang yang setia ada 5 mahkota untuk kesetiaan, untuk orang-orang yang taat dan setia melakukan apa saja. Ada 5 mahkota yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Yes. Amin. Terus melayani Tuhan sampai langkah terakhir. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Ada waktu tetangga di sebelah kasih tahu Yesus,
Engkau punya upah. Enggak mungkin bergumul anaknya sakit, datang bersaksi, doakan anaknya tetap. Yesus pasti kembali Amin. untuk menjemput gereja kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan. Para pelayan perjamuan